losing time, I'm fading fast. Adaptasi motor tak mudah, dan Toprak Razgatlioglu sama sekali tidak menutup mata soal itu. Justru di tengah euforia besar menyambut debutnya di MotoGP 2026, pembalap asal Turki ini memilih jalan yang jarang diambil bintang besar, menurunkan ekspektasi, menahan ambisi, dan bersikap sangat realistis. Kalimatnya terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. MotoGP bukan panggung instan, dan Toprak sadar betul bahwa status 3 kali juara dunia World SBK tidak otomatis mengubah segalanya menjadi mudah. Masuk ke kelas Premier adalah lompatan paling ekstrim dalam karir balap motor, dan ia bersiap menghadapinya tanpa ilusi manis. Nama Toprak Razgatlioglu sudah lama menjadi magnet perhatian. Gaya balapnya agresif, penuh keberanian, sering mematahkan logika pengereman, dan selalu memancing decak kagum. Ia menaklukkan World SBK dengan cara yang khas, pertama bersama Yamaha, lalu mencetak sejarah baru dengan BMW. Namun MotoGP adalah dunia lain. Mesin lebih buas, elektronik lebih kompleks, ritme balap jauh lebih padat, dan kesalahan sekecil apapun bisa berujung bencana. Karena itu, ketika banyak orang berharap ia langsung menantang Fabio Quartararo atau bahkan Marc Marquez, Toprak justru berkata sebaliknya, 2026 adalah tahun belajar. Keputusan bergabung dengan Prima Pramac Yamaha membuat sorotan semakin tajam. Ini bukan sekadar debut MotoGP, tapi juga momen transisi besar bagi Yamaha. Untuk pertama kalinya sejak 2002, pabrikan Jepang itu meninggalkan mesin inline 4 dan beralih ke V4. Artinya, bukan hanya Toprak yang harus beradaptasi, seluruh proyek Yamaha juga sedang memulai dari nol. Motor baru, karakter baru, tantangan baru. Dalam situasi seperti ini, target realistis bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Toprak datang ke MotoGP dengan usia 29 tahun, usia matang untuk pembalap, namun juga usia di mana waktu menjadi faktor penting. Ia tahu betul bahwa tidak ada ruang untuk menyia-nyiakan musim. Tapi ia juga paham, memaksakan target podium di tahun pertama justru bisa menjadi bumerang. Yamaha YZR-M1 versi V4 bukan motor yang bisa langsung dipahami dalam hitungan hari. Selama 2 musim terakhir, Toprak terbiasa menunggangi BMW M1000R di World SBK, motor dengan karakter berbeda total, bobot, tenaga, elektronik, hingga cara menikung. Adaptasi inilah yang menjadi kata kunci. Toprak harus mempelajari ulang hampir semuanya. Cara membuka gas, cara mengerem, cara menjaga ban, hingga bagaimana berduel dalam rombongan MotoGP yang terkenal kejam. Ia juga harus mengenal trek-trek yang belum pernah ia jajal sebelumnya. MotoGP menuntut konsistensi luar biasa, bukan hanya 1 atau 2 lap cepat, tapi performa stabil sepanjang akhir pekan balap. Menariknya, meski manajer sekaligus mentornya, Kenan Sofuoglu, sempat memancing ekspektasi dengan menyebut duel melawan Fabio Quartararo, Toprak memilih meredam api itu. Ia tidak ingin terjebak perang psikologi sejak awal. Fokusnya jelas, belajar, memahami motor, dan berkembang perlahan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa 2026 mungkin bukan tahun untuk berburu podium, tetapi 2027 bisa menjadi cerita yang berbeda. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Regulasi MotoGP akan berubah pada 2027, termasuk pergantian pemasok ban dari Michelin ke Pirelli. Bagi banyak pembalap MotoGP, ini bisa menjadi tantangan baru. Namun bagi Toprak, ini justru peluang emas. Ia sangat familiar dengan karakter ban Pirelli yang selama bertahun-tahun digunakan di World SBK. Pengalaman itu bisa menjadi senjata rahasia ketika era baru dimulai. Di saat pembalap lain masih beradaptasi, Toprak mungkin sudah 1 langkah lebih maju. Selain itu, Yamaha juga akan memiliki waktu lebih panjang untuk menyempurnakan proyek V4 mereka. Tahun 2026 bisa menjadi fondasi, tahun di mana data dikumpulkan, kelemahan diidentifikasi, dan arah pengembangan diperjelas. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, 2027 bisa menjadi momen ledakan performa. Inilah gambaran besar yang tampaknya sudah dipahami Toprak sejak awal. Ia tidak sekadar berpikir 1 musim, tapi membangun jalan panjang. Kehadiran Jack Miller sebagai rekan setim di Pramac Yamaha juga menarik untuk disorot. Miller adalah pembalap berpengalaman di MotoGP, pernah menang balapan, dan sudah menunggangi berbagai motor pabrikan. Bagi Toprak, Miller bisa menjadi referensi penting. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga cara membaca balapan, mengelola ban, dan menghadapi tekanan MotoGP. Kombinasi rookie penuh talenta dan rider senior berpengalaman ini memberi Yamaha dinamika menarik. Tes Shakedowun di Sepang pada akhir Januari 2026 menjadi langkah awal yang krusial. Di sanalah Toprak pertama kali benar-benar merasakan atmosfer MotoGP secara utuh.
6 hari pengujian di Malaysia bukan sekadar soal catatan waktu, tapi tentang memahami motor, membangun rasa percaya diri, dan menciptakan komunikasi dengan tim. Toprak sendiri menegaskan bahwa ia hanya butuh waktu. Kalimat sederhana, tapi syarat makna. Ia tidak mencari sensasi instan, ia mencari fondasi kuat. Tekanan tentu akan datang dari berbagai arah. Media, penggemar, dan bahkan rival akan terus membandingkan Toprak dengan pembalap top MotoGP. Setiap hasil akan diperbesar, setiap kesalahan akan disorot. Namun justru disinilah mental Toprak diuji. Apakah ia bisa tetap tenang di tengah ekspektasi yang meledak-ledak? Sejauh ini, sikap realistisnya memberi sinyal positif. Ia tidak datang untuk sekadar numpang lewat, tapi juga tidak ingin terjebak janji berlebihan. MotoGP 2026 bagi Toprak Razgatlioglu adalah cerita tentang proses. Tentang keberanian memulai dari bawah, meski statusnya adalah juara dunia. Tentang menerima kenyataan bahwa adaptasi motor tak mudah, dan bahwa kesabaran bisa menjadi senjata paling mematikan. Jika 2026 adalah tahun belajar, maka setiap lap, setiap balapan, dan setiap kegagalan akan menjadi bekal berharga. Justru disitulah letak clickbait sesungguhnya. Bukan soal apakah Toprak langsung naik podium, tapi kapan ia akan meledak. Dan semua tanda mengarah ke satu titik. Saat semua kepingan puzzle akhirnya menyatu, MotoGP bisa saja kedatangan monster baru. Bukan di 2026, mungkin. Tapi ketika waktunya tiba, dunia balap motor harus siap. Karena Toprak Razgatlioglu sudah memberi peringatan sejak awal. Ia datang bukan untuk cepat-cepat, tapi untuk bertahan dan menyerang di saat yang tepat. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.